Di koran beritanya, perempuan main bola itu nggak sopan, nggak tahu diri. Untuk ngebela negara dan lain-lain. Sedangkan orang-orang nggak tahu kita tuh kerja keras seperti apa, yang cuma ngetik kayak gitu doang dengan gampangnya pakai jari, kita yang capek latihan tiap hari. Think about it again, gitu loh. Ngelihat nama besar, misalkan ngelihat nama Zahra, ngelihat nama Ika, mereka langsung tek gitu. Jiwa perempuannya tuh itu menjadi tantangan bagi saya untuk membangun sebuah tim di wanita. Siapa kita? Indonesia! Siapa kita? Indonesia! Di G13 itu semacam kuburannya adik-adik saya, Mas. Tata kelola sepak bola Indonesia masih jauh panggang dari api. Masih ada segudang pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh semua stakeholder sepak bola. Di tengah carut-marutnya pelaksanaan kompetisi, timnas yang kering prestasi dan perilaku anarki supporter, ada satu pekerjaan rumah yang tidak pernah secara serius dilirik oleh mereka yang bertanggung jawab akan tata kelola sepak bola tanah air. PR tersebut adalah pembangunan sepak bola wanita. Mungkin banyak yang tidak tahu bahwa di masa lalu, sepak bola wanita di Indonesia sempat turut menyemarakan dinamika sepak bola nasional. Sepak bola wanita di Indonesia juga memiliki sejarah yang cukup panjang, dimulai dari lahirnya klub sepak bola wanita Putri Priangan di Bandung, Jawa Barat, sebagai klub sepak bola wanita pertama di tanah air pada tahun 1969. Berdirinya Putri Priangan berawal dari keresahan Wiwi Kusdarti yang saat itu ingin bermain sepak bola layaknya tim-tim sepak bola wanita di luar negeri. Keresahannya ini ditumpahkan dalam tulisan pembaca koran Pikiran Rakyat yang merupakan salah satu koran utama masyarakat di Jawa Barat. Kemudian aku itu gimana ya, nulis di PR. Kenapa sih di Indonesia nggak ada sepak bola wanita? Apakah kan kita diundang sama luar negeri? Aku pernah baca di koran, di TV juga masih hitam putih, bahwa Indonesia diajak main dengan kesebelasan luar negeri, tapi tidak ikut serta karena tidak punya kesebelasan. Animo para perempuan di kota Bandung dan sekitarnya cukup tinggi untuk bergabung dengan Putri Priangan. Ternyata terkenal gitu, banyak yang mendaftarkan, Mas. Latihannya itu testingnya apa? Suruh muter lapangan Stadion Siliwangi. Berapa orang berjajar. Itu ternyata yang daftarin tuh ada yang anak SMA, ada yang sudah masih kuliah, ada ibu-ibu yang sudah menikah sama izin suami. Kalau belum nikah, izin orang tua. Banyak banget, Mas. Namun, kehadiran Putri Priangan juga sempat mendapatkan pertentangan dari masyarakat yang masih menganggap sepak bola adalah olahraga yang eksklusif untuk kaum Adam. Tapi, Mas, di sini, di koran beritanya, perempuan main bola itu nggak sopan, nggak tahu diri. Katanya, masa katanya perempuan, kan dulu kan jarang wartawan, wah datang Mas ke sini wartawan juga.
Bu, itu ibu nggak malu pakai celana pendek ditonton orang main bola kan pakai celana pendek. Nggak malu. Gitu, Mas, bener. Sampai bapak ibuku tuh takut ya aku diserang wartawan-wartawan tuh. Tapi aku bilang, enggak Mas, aku nggak malu. Meski mendapatkan pertentangan dari sebagian masyarakat, Wiwi dan Putri Priangan tak menyerah. Hingga akhirnya pertandingan pertama sepak bola wanita di Indonesia digelar antara Putri Priangan melawan tim SMOA atau Sekolah Menengah Olahraga Atas Bandung yang berakhir imbang 1-1. Tak lama berselang, Bandung menjadi tuan rumah pertandingan sepak bola wanita internasional perdana di Indonesia antara kesebelasan sepak bola wanita Penang, Malaysia kontra Putri Priangan pada 13 April 1969. Dalam perjalanannya, Putri Priangan menjadi klub langganan juara di setiap turnamen-turnamen sepak bola wanita yang digelar di tanah air. Hingga akhirnya, prestasi Putri Priangan mulai meredup seiring bermunculannya klub-klub sepak bola wanita yang baru di berbagai daerah. Pada tanggal 8 Oktober 1971. Salah satu klub tersebut adalah Buana Putri yang bermarkas di Jakarta. Klub ini didirikan oleh pemilik perusahaan koran berita Buana, Hadi Wibowo, dan sang istri Dewi Wibowo. Buana Putri menjelma menjadi salah satu klub yang dominan dalam persepak bolaan wanita Indonesia. Bahkan pada tahun 1977, Buana Putri yang mewakili Indonesia finish di peringkat keempat dalam turnamen sepak bola wanita se-Asia di Taiwan. Pada tahun 1982, Buana Putri sukses menjadi runner-up di turnamen ASEAN Cup yang diikuti Filipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Di masa kejayaannya, Buana Putri berada di bawah kendali pelatih bertangan dingin Muhardi. Muhardi yang juga adalah seorang mantan pemain tim nasional menunggangi Buana Putri mulai dari tahun 1972 hingga 2005. Saya sama anak-anak cuma satu yang saya paling tekankan, disiplin. Dan keduanya ada program latihan yang menurut saya ya belum ada pelatih seperti sekarang, yaitu soal fisik, Pak. Itu yang nggak pernah dipikir, padahal fisik itu nomor satu di sepak bola. Meski demikian, ia tidak merasa ada yang istimewa dengan metode latihannya. Ia hanya menerapkan apa yang pernah diterimanya semasa bermain dahulu. Pada waktu itu Piala Ibu Tin Soeharto yang pertama. Itu kita masuk final, ketemu sama Pagilaran. Kita menang 4-0. Waduh, ditonton oleh ribuan orang, Pak. Belum pernah saya lihat penonton begitu banyak. Kedikdayaan Buana Putri di kancah sepak bola wanita Indonesia turut diamini oleh mantan striker andalan yang kemudian menjadi istri Muhardi, Katrina Nelce Hosang. Waduh, banyak ya. Karena waktu itu memang ya bukan kita menyombongkan Buana Putri ya, enggak. Kebetulan banyak lawan-lawan. Kalau pas di final, pas ketemu Buana Putrinya tuh selalu wah, mungkin mereka udah pikir kalah nih. Katrina yang semula masuk tim bayangan PON DKI Jakarta cabang olahraga atletik memilih banting setir menjadi pemain sepak bola karena ia menganggap sepak bola lebih menyenangkan. Nggak tahu ya, sepak bola tuh memang istimewa banget buat saya ya, terutama ya mungkin yang lain-lain juga gitu ya. Walaupun kita capek kalau namanya kalau udah mau menghadapi turnamen mesti ini, itu benar-benar latihannya tuh suami saya kebetulan pelatihnya ya. Seperti pemain-pemain wanita pada umumnya, di masa itu tidak mudah bagi Katrina mendapat restu keluarga menjadi pemain bola. Wah, bukan dari teman-teman dekat, dulu dari ibu saya sampai saya tuh pernah, saya kan lagi main gitu, terus rupanya nggak tahu kenapa kena bola atau gimana, terus saya jatuh kan. Nah terus dibawa pulangnya udah digotong gitu. Akhirnya saya nggak boleh main, saya nangis, saya nggak mau sekolah. Sepatu saya dipotong sama ibu saya tuh, aduh itu bener-bener perjuangan banget deh dulu mau jadi pemain bola. Terus ya dulu memang dicentangkan sama Ibu Tin Soeharto sendiri kan, yang nggak boleh, jadi nggak suka gitu ada sepak bola, itu bener-bener tuh. Dari tahun 70-an hingga 90-an,
Geliat sepak bola wanita di Indonesia sebenarnya cukup semarak dengan hadirnya turnamen-turnamen yang secara berkala digelar mulai dari Piala Kartini hingga Galanita. Namun sayangnya, dari dulu hingga saat ini, sepak bola wanita di Indonesia tidak pernah memiliki struktur kompetisi berbentuk liga yang berjenjang seperti layaknya negara-negara maju di bidang sepak bola. Wow, banyak followers, wow, selebgram, wow, artis, wow, tiktokers or whatever is that. "54 tahun sudah berlalu sejak pertama kali Wiwi Kusdarti mendirikan klub Putri Priangan di Bandung, Jawa Barat. Di tengah ketidakjelasan struktur kompetisi sepak bola wanita Indonesia, tak membuat para Kartini di lapangan hijau patah semangat dalam mengejar impian mereka seperti para pendahulunya. Salah satu Kartini di lapangan hijau tersebut adalah Zahra Musdalifah, striker timnas putri Indonesia. Dengan nihilnya kompetisi sepak bola wanita di Indonesia, membuat Zahra terpaksa harus menjaga performanya dengan berlatih bersama Asiana Soccer School. Situasi yang dapat dikatakan jauh dari ideal, mengingat status Zahra sebagai pemain tim nasional yang seharusnya berlaga di kompetisi level tertinggi. Gimana ya, dibilang seberapa susah, pastinya nggak mudah. Cuman karena aku ngelakuin dari hati, jadi aku nggak pernah kayak namanya ini susah banget, ini nggak pernah komplain, just do it, just jalanin aja. Karena aku ngejalaninnya pakai hati, jadi nggak pernah mikir kayak ini bakal susah, ini bakal apa, enggak. Yang penting aku kayak fokus satu titik, kejar itu impian lo, kejar sampai mati. Berbagai cara dilakukan Zahra untuk dapat bermain di sebuah klub yang berkompetisi secara berkala. 2 kali ia menjalani uji coba di Eropa, salah satunya di tahun 2022 lalu. Zahra mencoba kemampuannya untuk bermain di South Shields FC, klub yang berlaga di kasta kelima kompetisi sepak bola wanita di Inggris. Pada November tahun lalu pula, ia menjalani uji coba dengan klub Jepang Cerezo Osaka. Zahra lolos menuju trial tahap kedua di bulan Februari. Sempat menjadi korban perundungan warganet karena dianggap terlalu sibuk bermain media sosial, Zahra bergeming. Jadi aku alhamdulillah banget sih, orangnya batu banget ya. Yang dimana ya orang mau ngehujat bilang A, B, C, D, mereka nggak tahu latar belakang aku kayak apa. Mereka nggak tahu perjuangan aku dari kecil kayak apa. Yang mereka tahu ya, wow, banyak followers, wow, selebgram, wow, artis, wow, tiktokers or whatever is that. But back again, aku posting something itu entertain myself. Ia berharap para warganet dapat lebih bijak dalam berinteraksi di media sosial. Pasalnya, tidak semua pemain sekuat dirinya dalam menerima tekanan. Ia mencontohkan salah satu rekannya di timnas yang sempat patah semangat karena komentar-komentar di dunia maya. Dan dengan komen yang seperti itu, dia yang tadinya benar-benar kayak semangat dan lain-lain, itu dia langsung down banget dengan kata-kata yang gak seberapa menurut aku ya. Yang menurut aku gak seberapa, karena aku emang, ya aku udah batu banget ya. Tapi dia tuh benar-benar soft girl, yang dimana ngena banget di dia baperan banget orangnya. Dan dia langsung kayak nangis, langsung kayak sedih dan lain-lain. Kayak think about them dong gitu loh. Dia udah capek-capek, kita semua nih gitu loh, perempuan ini udah capek-capek latihan, udah capek-capek untuk ngebela negara dan lain-lain. Sedangkan orang-orang nggak tahu kita tuh kerja keras seperti apa, yang cuman ngetik kayak gitu doang dengan gampangnya pakai jari. Kita yang capek latihan tiap hari. Think about it again gitu loh. Zahra sendiri merasa frustrasi dengan kondisi sepak bola wanita di Indonesia yang hingga kini belum memutar kembali roda kompetisi. Cuman masalahnya yang lain udah naik lagi karena COVID udah kelar, tapi kitanya yang nggak naik lagi. Itu like I have no clue, like I don't know why. So ya menurut aku sih masih stuck di bawah sih untuk sekarang. Apalagi bilangnya liga mau jalan waktu itu kalau nggak salah dari bulan Agustus. Mundur lagi ke November, mundur lagi ke Desember. Akhirnya bilang oke, 2023 Januari. Januari udah mau kelar. Oh Februari, oke kita lihat Februari mau sampai kapan ya. We'll see lah about that.
Meski di tengah ketidakpastian dan ketidakjelasan kompetisi sepak bola wanita di Indonesia, Akademi Mojang Bandung yang bertujuan untuk mewadahi para pesepak bola wanita di Kota Bandung justru muncul di tahun 2022. Para pendirinya memandang akademi ini sebagai alat pemberdayaan wanita dan dapat membantu para murid untuk berkembang baik di dalam lapangan maupun di luar lapangan. Ya, yang utamanya kita perkenalkan tentunya teknik main bola dan sebagainya itu tujuannya ke sana. Tetapi jangan berkecil hati bagi yang tidak sampai ke sana, circle sepak bola ini sangat luas. Bisa mereka berkarir sebagai IO, bisa berkarir sebagai pengusaha gitu ya, kemudian juga bisa berkarir sebagai Instagram selebgram gitu ya, memasyarakatkan sepak bola. Banyak cara di circle sepak bola ini tempat mereka berkarir. Perjalanan Akademi Mojang Bandung pun bukan tanpa kendala dan tantangan. Salah satunya terkait fasilitas lapangan yang terbatas. Hingga akhirnya dengan pendekatan ke berbagai pihak mereka mendapatkan jadwal berlatih di Stadion Siliwangi Bandung. Ya seperti inilah, alhamdulillah nih, dari PSF Group telah memberikan fasilitas tempat yang sebagus ini gitu ya, tempat para legend bermain di Stadion Siliwangi ini, kita diberikan fasilitas untuk latihan anak-anak. Nah, ini sangat berterima kasih sekali karena memang di Kota Bandung dan mungkin di kota lain ya, untuk fasilitas lapang ini menjadi kendala tersendiri. Selain prime time-nya mereka itu kan sepak bola antara 4 sampai malam. Sementara anak-anak ini sekolah. Ada sekitar 30 pemain yang tergabung dalam Akademi Mojang Bandung. Sebagian besar diantaranya berusia 14 sampai 21 tahun. Meski baru terbentuk, Akademi Mojang Bandung mampu meraih prestasi juara 3 pada Wali Kota Cup yang diikuti 33 tim pada tahun lalu. Itu pengalaman pertama aku ya, itu pertandingan first time aku. Ya alhamdulillahnya walaupun kita dapat juara ketiga middle class, itu suatu kebanggaan buat aku sendiri dan teman-teman tentunya. Karena itu pertandingan perdana kita bisa meraih juara 3 itu. Sebagian besar murid memiliki cita-cita menjadi pemain profesional dan berharap dapat membela timnas suatu saat nanti. Akan tetapi, lain halnya dengan Anissa yang bercita-cita menjadi wasit profesional. Kebetulan sekarang jadi wasit Kota Bandung, wasit sepak bola Kota Bandung. Kedepannya semoga jadi wasit profesional, insya Allah pengennya mah jadi wasit FIFA lah. Sedangkan bagi Rasya, adalah suatu hal yang menyenangkan dapat berlatih dan bermain bersama dengan teman-teman putri yang memiliki gairah dan semangat yang sama. Semoga lebih maju lagi juga, buat yang lain juga bisa ikutan sepak bola. Dan seperti layaknya klub atau akademi sepak bola lainnya, Akademi Mojang Bandung juga bercita-cita agar suatu saat dapat menjadi klub peserta kompetisi tertinggi sepak bola wanita di tanah air. Secara fisik mungkin pemain-pemain kita karena nggak pada punya klub, jadi pas masuk ke tes timnas kita ngebangun lagi dari nol. Ketiadaan kompetisi yang terstruktur dan berjenjang tentunya berimbas pada performa Timnas Garuda Pertiwi. Bahkan di Piala Asia yang lalu, Timnas Sepak Bola Wanita Indonesia menjadi bulan-bulanan lawan di grup B Piala Asia 2022. Zahra Musdalifah dan kawan-kawan kebobolan 28 gol tanpa mampu memasukkan 1 gol pun. Pemain legendaris Timnas Ruli Nere menjadi salah satu pelatih yang merasakan sulitnya membentuk Timnas tanpa adanya kompetisi yang berkala dan berjenjang. Selama kurun waktu 2015 hingga 2019, Ruli harus mengandalkan jaringannya sebagai pelatih dan bergerilya ke daerah-daerah untuk mencari pemain. Ini yang masalah besar sekali, masalah besar karena kita pelatih kan kita mau pemain-pemain itu harus siap yang dipakai. Masalahnya itu kita kalau panggil, datang tidak sesuai dengan harapan yang kita lihat. Apalagi selama itu tidak ada kompetisi, paling-paling kita melalui telepon
atau kita datang ke ada suatu pertandingan di situ, turnamen, baru kita lihat siapa yang bagus kita ambil. Ia sendiri berharap pengurus PSSI periode baru nanti betul-betul memperhatikan sepak bola wanita, karena ia yakin sepak bola wanita Indonesia sebenarnya memiliki potensi yang besar. Dan jangan lupa kompetisi harus, karena sepak bola wanita ini juga sangat menjanjikan untuk kedepannya, dan mungkin akan lebih bagus daripada putra. Selain perkara seleksi pemain, tidak adanya kompetisi yang berjenjang membuat pelatih timnas wanita Indonesia saat ini, Rudy Eka Priambada, harus bekerja keras mengakali kesenjangan kemampuan teknik, taktik, fisik, dan mental para pemain. Dengan kondisi ini, akan sangat sulit untuk bersaing dengan negara-negara yang struktur kompetisi sepak bola wanitanya sudah matang, seperti Australia dan Thailand. Kalau kemarin kita berbicara dengan waktu bertemu dengan Sam Kerr dari Australia, bagaimana otot mereka benar-benar udah siap untuk bermain. Mental, pemain kita mental itu dibangun dari kompetisi, karena anak-anak nggak pernah bermain, ketika masuk ke event internasional langsung canggung, langsung kaget. Itu yang terjadi, itu psikologi. Padahal sebenarnya menurut Rudy, bakat pemain sepak bola wanita Indonesia cukup bisa bersaing dengan negara-negara lain. Hanya saja sistem kompetisi yang terstruktur dengan baik harus segera berjalan agar Indonesia tidak semakin tertinggal. Ya, lebih dimaksimalkan, lebih diperhatikan, karena jarak kami untuk masuk ke Piala Dunia itu gak begitu jauh. Karena ranking 94 kita masuk ke Piala Dunia itu ya mimpi tapi ya kita harus kita jalanin dan juga kita hadapi dengan program yang baik. Saya pikir kompetisi, mungkin training camp di luar itu menambah jam terbang untuk mentalitas anak-anak bermain untuk Garuda Putri. PSSI sendiri telah menunjukkan perhatian yang lebih pada 2017 dengan mendirikan Asosiasi Sepak Bola Wanita Indonesia. Wakil Ketua Umum ASBWI, Monica Desideria, menjelaskan, selama 5 tahun belakangan, ASBWI lebih fokus pada pembangunan sepak bola wanita di akar rumput terlebih dahulu. Apa yang kita lakukan sekarang adalah kita geber lagi di usia dini, 10 sampai 12, 8 sampai 8 lah, mulai 8 sampai 12 tahun kita mengadakan festival, kita datang ke sekolah-sekolah, kita mensosialisasi kembali. Pokoknya kita pantang semangat bahwa hey, di karir kamu yang sekian banyak di dunia itu, di luaran itu ada loh yang namanya sepak bola wanita, dan kamu tidak perlu harus menjadi pemain sepak bola. Kamu bisa menjadi officialnya, kamu bisa menjadi pengurusnya, kamu bisa menjadi segala macam yang ada di sepak bola wanita itu sebenarnya bisa kamu geluti. Jadi salah satu alternatif untuk hidup kamu nanti ke depannya itu adalah sepak bola wanita. Sekjen ASBWI Soraya Farina Al-Hadar mengatakan, ASBWI ingin agar klub-klub peserta kompetisi memiliki fondasi yang kuat terlebih dahulu sebelum kompetisi digelar. Ia tidak ingin Liga 1 Putri kembali berhenti setelah sempat berjalan pada 2019. Selain itu, ia berharap kompetisi Liga 1 nantinya dapat ditopang oleh liga-liga di bawahnya seperti Liga 2 dan Liga 3. Yang jelas, komitmen yang kuat dari PSSI sangat dibutuhkan untuk mendukung program-program ASBWI. Kemudian Liga 1 kita targetkan di tahun ini 2023 itu terselenggara. 2022 kemarin sebenarnya itu kita maunya itu juga ada. Tapi kemudian tadi yang saya sempat mention bahwa kita ingin kompetisi ini benar-benar sehat. Artinya fondasinya, regulasinya itu harus ada dulu. Jangan sampai kita maksa Liga 1 jalan padahal klub-klub itu belum ready. Dan untuk mendukung cita-cita serta program-program ASBWI ini, Kepala Divisi Keanggotaan, Kompetisi, dan Legal ASBWI, Marti Sugiani, bekerja keras agar klub-klub yang selama ini berkecimpung di sepak bola wanita dapat naik kelas menjadi klub-klub profesional. Wanita yang juga menjadi salah satu pengawas pertandingan terbaik di Liga 1 ini berharap ada solidaritas yang kuat antara para wanita di klub, federasi, dan stakeholder sepak bola lainnya sehingga sepak bola wanita Indonesia dapat semakin maju. Belum banyak klub di daerah yang memiliki support system yang luar biasa. Dan kebanyakan klub-klub ini belum juga memiliki manajemen yang bagus. Jadi itu menjadi tantangan yang besar sekali di bidang kami, di kompetisi legal dan keanggotaan.
Dan untuk mendorong itu semua memang effortnya kita harus pendekatan secara personal terhadap pemiliknya, kemudian membantu menjalin hubungan baik dengan stakeholder di mana home base tim itu berada. Pendiri Pandit Football Andreas Marbun sendiri berharap PSSI dapat melakukan terobosan dengan menggandeng berbagai pihak dalam rangka membangun sepak bola wanita. Wadahnya, ya mudah-mudahan sekarang katanya SWBI namanya ya, mau membuat sesuatu yang berbeda dibandingnya sebelum-sebelumnya. Ya menurut saya harus ada terobosan di federasi. Kewajiban misalnya, atau kemudian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kemudian mewajibkan ada ekskul sepak bola perempuan, menyediakan sarana prasarana buat pelatih perempuan, sehingga kemudian pemain-pemain perempuan nggak lagi minder menjadi main bola gitu, jadi nggak dianggap aneh gitu. Kan ya to be honest lah, banyak cerita kemudian ketika ada anak perempuan bermain sepak bola masih dianggap jadi aneh gitu. Padahal menurut saya itu sesuatu hal yang biasa, ya itulah kesetaraan menurut saya gitu. Melihat perjalanannya yang cukup panjang, sudah waktunya sepak bola wanita mendapat perhatian dari seluruh stakeholder sepak bola di Indonesia. Karena hanya dengan melangkah ke depan, perjalanan untuk mencapai tujuan berupa prestasi akan dapat tercapai.